إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat. Salawat dan salam senantiasa kita berikan dan kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia yang kita cintai dan kita banggakan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang senantiasa memperjuangkan sunnah nabinya sampai Allah wafatkan kita semua di atas keimanan. Allahumma amin. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada surat Al-Mumtahanah ayat 12 sampai 13. Dua ayat terakhir dalam surat Al-Mumtahanah. 3 ayat? 11 belum ya? Oke, 6. 11 belum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in fatakum syai'un min azwajikum ilal kuffari fa'aqabtum fa'atul ladzina dhahabat azwajuhum mithla ma anfaqu wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبيعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Nah. Oke. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-11. Allah katakan wa in fatakum syai'um min azwajikum ilal kuffar. Jika pengambilan mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, kemarin sudah kita jelaskan jamaah rahimakumullahu jami'an bahwa kaum mukminat yang mereka datang dari Makkah ke kota Madinah, mereka kabur dari dari suami-suami mereka, mereka hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka terjatuhi hukum talak. Kemudian kalau mereka sudah selesai masa iddah mereka, maka diperbolehkan bagi kaum mukminin untuk menikahi mereka. Kemudian misalnya ketika di sesi pernikahan tersebut, orang-orang mukminah tadi mereka tidak betah dengan suami-suami mereka mukmin dan mereka ingin kembali kepada suami-suami mereka yang kafir, maka di sini kaum mukminin berhak untuk mengambil mahar yang telah mereka berikan kepada perempuan-perempuan yang mukminah tadi. Paham di sini ya? Kemarin sudah kita bahas itu ya. Kemudian Allah katakan, "Wa in fatakum syai'um min azwajikum ilal kuffar." Jika ada pengambilan mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istri kamu yang lari kepada orang-orang kafir. Yani maksudnya belum selesai maharnya, belum diambil oleh kalian wahai kaum mukminin. Fa'aqabtum fa'atul ladzina dhahabat azwajuhum mithla ma anfaqu. Kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Jadi diperbolehkan untuk diganti dengan harta rampasan perang. Misalnya jamaah rahimakumullahu jami'an, orang-orang perempuan-perempuan mukminah itu mereka dikasih mahar 1 juta misalnya. Mereka dikasih mahar 1 juta. Maka ketika ingin diambil mahar tersebut, ternyata kaum mukminah ini sudah lari duluan ke kota Mekkah. Mereka sudah meninggalkan suami-suami sah mereka di Madinah. Tatkala perang, maka seorang mukmin itu boleh mengambil harta rampasan perang. Dan mereka mengatakan, saya dulu punya mahar kepada perempuan yang lari dari saya, dan maharnya belum saya ambil. Maharnya harganya 1 juta. Maka boleh diambil dari harta rampasan perang itu. Itu maksudnya jamaah rahimakumullah. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Allah katakan bertakwalah kalian kepada Allah bahwa kalian itu orang-orang yang beriman. Di sini maksudnya tidak bermudah-mudahan. Jangan berbohong. Mentang-mentang dia pernah nikah dengan kaum mukminah yang datang ke kota Madinah, kemudian perempuan tersebut berangkat lagi ke kota Mekkah. Setelah itu dia bohong. Dia katakan itu mahar belum dibalikin. Maka ketika perang dia ngambil harta rampasan perang lebih banyak daripada kaum mukminin yang lain, dengan alasan saya punya harta mahar yang belum dikembalikan oleh oleh perempuan yang kemarin saya nikahi. Ini yang tidak diperbolehkan. Itu ayat nomor 11 yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mumtahanah. Sekarang kita masuk ke dalam ayat nomor 12 jamaah rahimakumullah. Allah katakan, ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala alla yusyrikna billahi syai'a. Wahai nabi, ketika datang kepadamu kaum mukminah yang mereka membaiatmu, membaiat ala alla yusyrikna billahi syai'a. Salah satu poin yang mereka baiat adalah mereka tidak mau berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ini salah satu poin baiat mereka. Mereka taat sama Nabi, mereka tidak mau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sama sebenarnya dengan ayat yang kemarin jamaah. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Ayat nomor 10.
Wahai orang-orang beriman, kalau datang kepada kalian kaum mukminah yang datang muhajirah, hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, maka uji dulu. Di sini juga jamaah rahimakumullah, Nabi SAW menguji para mukminah ini. Mau enggak mereka membaiat Nabi SAW? Ternyata mereka mau. Maka poin pertama yang Nabi ajukan untuk baiat adalah mau enggak mereka meninggalkan kesyirikan. Ini baiat yang pertama, syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, wala yasriqna, mereka tidak mencuri. Wala yaznina, mereka juga tidak berzina. Wala yaqtulna auladahun, mereka tidak membunuh anak-anak mereka. Kenapa ini bunuh anak ini? Hah? Kenapa bunuh anak? Apa masalahnya? Apakah seorang ibu tega membunuh anaknya? Sekarang mungkin tidak. Kalau dulu tega. Kalau dulu tega. Apalagi anak yang keluar adalah perempuan. Itu yang sudah kita jelaskan beberapa kali. Allah berfirman, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim." Ketika mereka dikabarkan tentang anak perempuan yang lahir, maka wajah mereka akan hitam. Maksudnya tidak senang dengan keberadaan anak perempuan tersebut. Jadi pertama demikian. Jadi mereka tidak mau berbuat syirik, mereka juga tidak mau mencuri, mereka tidak berzina, mereka tidak mau membunuh anak-anak mereka. Wala ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihin. Allah katakan, dan mereka juga tidak akan mengada-ngada antara tangan dan kaki mereka. Antara tangan dan kaki mereka. Maksudnya di sini jamaah rahimakumullahu jami'an, disebutkan oleh al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, maksudnya orang-orang atau perempuan-perempuan tersebut mereka tidak mau berbohong mengada-ngada antara tangan dan kaki mereka, yakni mereka tidak mau tabarruj. Apa tabarruj? Berhias untuk laki-laki lain, bukan untuk suami mereka. Mereka tidak tabarruj. Wala ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihin wala ya'sinaka fi ma'ruf. Dan mereka tidak mau bermaksiat kepadamu, wahai Nabi SAW, dalam hal yang ma'ruf. Fabayi'hunna, maka terimalah baiat mereka. Wastaghfir lahunnallah, dan beristighfarlah kepada Allah wahai Muhammad untuk kebaikan perempuan-perempuan tersebut. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau sebutkan dengan sanadnya sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bercerita, anna Rasulullah SAW kana yamtahinu man hajara ilaihi minal mu'minat. Dahulu Nabi SAW memberikan ujian kepada kaum mukminah yang datang berhijrah kepada beliau. Ini ayatnya, ujiannya. Qala Urwah mengatakan, Aisyah mengatakan, faman aqarra bihadha syart minal mu'minat, barang siapa yang menyetujui syarat ketentuan yang disebutkan tadi, tidak melakukan kesyirikan, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh, tidak bertabarruj, kemudian juga tidak bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW, Aisyah mengatakan tadi, yang menyetujui syarat dan ketentuan ini, Nabi SAW mengatakan, qad baya'tuki wala wallahi ma massat yaduhu yada imra'atin qad fil mubaya'ah ma yubayi'uhunna illa biqaulihi qad baya'tuki ala dhalik. Maka Nabi akan mengatakan kepada perempuan tersebut, aku telah membaiatmu, aku telah menerima baiatmu. Nah, baiat itu caranya gimana jemaah? Baiat caranya gimana? Kalau kita pahami baiat itu caranya salaman. Maka Aisyah di sini mengatakan, Nabi tidak pernah selama hidup beliau memegang perempuan yang bukan mahram beliau. Aisyah mengatakan, ma massat yaduhu yada imra'atin qat fil mubaya'ah.
tidak pernah Nabi SAW memegang, menyentuh tangan perempuan manapun ketika beliau membaiat dan menerima baiat mereka. Nggak pernah ya. Jadi Nabi SAW tidak pernah beliau memegang tangan perempuan. Nah, sekarang banyak ini pemuka-pemuka agama yang mereka memegang tangan perempuan-perempuan yang bukan mahramnya. Kalau foto masih mending, megang tangan jamaah. Megang tangan, bahkan dipegang sampai dicium juga. Demikian ya. Dengan dalih apa? Nggak ada syahwat. Bohong, nggak ada syahwat itu. Mau tua juga tetap punya syahwat. Bohong, nggak ada syahwat cuma. Jadi nggak boleh ya megang tangan perempuan, memegang tangan laki-laki yang bukan mahram, itu hukumnya tidak boleh. Nabi SAW mengatakan la an yuta'anna ra'su ahadikum bimat'ani min hadidin. Sungguh kepala-kepala kalian ditusuk dengan besi panas itu lebih ringan daripada kalian memegang perempuan yang tidak halal. Itu kata Nabi SAW dalam sebuah hadis. Jadi seperti itulah baiatnya Nabi SAW kepada para sahabiat. Datang sahabiat, ditanya oleh Nabi SAW, kau ingin membaiatku? Iya wahai Nabi. Surat Mumtahanah ayat 12-13. Mumtahanah ayat 12 dan 13. Ditanya, kalau kau mau membaiatku, maka berjanjilah setia, tidak boleh syirik. Kalau perempuan tersebut mengatakan, iya wahai Nabi, aku akan membaiatmu dan aku tidak akan syirik. Yang kedua, tidak boleh mencuri. Mau enggak? Mau, ternyata enggak boleh mencuri. Yang ketiga, tidak boleh berzina. Mau enggak? Mau. Yang keempat, tidak boleh membunuh anak-anaknya. Boleh enggak? Mau enggak? Mau. Yang kelima, tidak boleh tabarruj. Mau enggak? Mau. Yang keenam, tidak bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau enam-enamnya dia kerjakan, berarti dia telah membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baiat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berat jamaah rahimakumullah. Berat membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian ketika mereka perempuan-perempuan itu sudah menjalankan syarat dan ketentuan tadi, mereka benar-benar sudah menjadi mukminah yang baik. Mukminah yang baik. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan jamaah rahimakumullah berkaitan tentang ayat yang mulia ini. Beliau mengatakan dan membawakan dalil-dalil berkaitan tentang baiatnya para sahabiat ini dengan dalil yang sangat banyak. Salah satu dalilnya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala sebuah riwayat dari Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari beliau membawakan sebuah dalil dari Ummu Atiyah, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a nisa al-ansar fi bait. Thumma arsala ilaina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu faqama 'ala al-bab wa sallama 'alaina faraddatna as-salam thumma qala ana rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilaikum. Qalat faqulna marhaban bi rasulillahi wa bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala tubayya'na 'ala an la tusyrikna billahi syai'a ولا تسرقن ولا تزنين قالت قلنا نعم قالت فمد يده من خارج الباب أو البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال اللهم اشهد قال وأمرنا في العيدين أن نخرج فيه الحيض والعواتق ولا جمعة علينا ونهانا عن اتباع الجنائز. Di sini Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah beliau membawakan sebuah riwayat. Jadi baiat ini bukan hanya kepada kaum muhajirat, bukan hanya kepada perempuan-perempuan yang berhijrah dari kota Mekkah, tetapi juga perempuan-perempuan Madinah juga dia membaiat Nabi SAW. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, maka Nabi mengutus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada sekelompok perempuan
Kemudian Umar pun memperkenalkan diri. Beliau mengatakan, aku adalah utusannya Nabi SAW. Maka Umar mengatakan, apakah kalian wahai perempuan bersedia untuk membaiat Nabi SAW? Mereka mengatakan, kami bersedia. Membaiat Nabi tidak boleh melakukan kesyirikan. Kalian mau enggak? Kami bersedia. Tidak mencuri. Mereka juga mengatakan, kami bersedia. Kemudian yang ketiga, tidak berzina. Maka mereka mengatakan, kami juga bersedia. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengarahkan tangan beliau, yang mana tangan tersebut ada penghalangnya, seakan-akan lagi baiat nih. Umar mengarahkan tangan, mereka pun mengarahkan tangan kepada Umar ibn Khattab. Setelah itu Umar pun berdoa, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah perempuan-perempuan di hadapanku ini. Mereka telah membaiat Nabi SAW. Setelah mereka membaiat Nabi SAW, maka Ummu Atiyah mengatakan, wa amarana fil idain an nukhrija fihi al-huyad wal awatiq. Kami diperintahkan oleh Nabi SAW di 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, untuk keluar ke tempat sholat kaum muslimin. Baik kami dalam keadaan haid, atau yang kedua, kami dalam keadaan sedang dipingit. Dipingit diapain? Apa bahasa pingit itu apa? Disumputin untuk nggak boleh keluar, biasanya untuk dinikahkan. Misalnya laki-laki perempuan nazar ngelihat perempuannya kurus, maka laki-laki ngomong sama pihak perempuan, boleh nggak kamu agak dinaikin berat badannya? Maka pihak perempuan akan mingit anaknya, ya kan, dikasih rumput biar gemuk, penggemukan ya, digemukin badan anaknya itu. Yang tadinya mungkin beratnya 45 jadi 55, naik 10 kilo. Jadi digemukin badan, ini dipingit. Nah di hari Aid jamaah rahimakumullah, kata Ummu Atiyah, Nabi SAW memerintahkan kami untuk keluar ke tempat sholat Aid. Baik kami dalam keadaan haid, dalam riwayat juga nifas, atau kami sedang dipingit, itu kami keluar. Kemudian tidak ada Jumat bagi kami, dan kami juga dilarang untuk mengikuti jenazah ke kuburan. Itu kata Ummu Atiyah. Dan kami juga dilarang untuk berbuat niyahah. Apa itu niyahah? Meratapi keluarga yang wafat sampai berhari-hari. Ini terlarang jamaah. Apalagi sampai keluar omongan, Allah tidak adil. Kenapa suami saya diambil? Kenapa anak saya diambil? Kenapa kakak saya diambil? Adik saya diambil? Itu meratapi tidak boleh. Nangis boleh, tapi meratapi tidak boleh. Nah, kemudian ayat selanjutnya, ayat ke-13 jamaah, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian berkasih sayang terhadap kaum yang Allah benci kepada mereka. Di sini sudah kita pernah jelaskan bahwa salah satu akidah Islamiyah adalah al-wala wal bara, loyalitas dan al-bara, berlepas diri. Ini salah satu akidah kita. Allah katakan, janganlah kalian berkasih sayang kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala benci terhadap mereka. Ya, awal-awal ayat kita sudah menjelaskan dalam surat Mumtahanah ini jamaah. Siapakah mereka itu orang-orang yang Allah benci? Pertama orang Yahudi, orang Nasrani, dan seluruh orang-orang kufar, baik yang beragama maupun yang tidak punya agama. Agamanya agama samawi maupun yang bukan agama samawi. Di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, al-yahuda wan nasara wa sa'iral kuffar. Yahudi, Nasrani dan seluruh orang kafir. Mimman ghadiballahu alaihi wa la'anahu wastahaqqa minallahi at-tarda wal ib'ad. Mereka adalah orang-orang yang pantas mendapatkan murkanya Allah dan laknatnya.
Fakaifa tuwallunahum wa tattakhidunahum asdiqa'a wa akhilla'a wa qad ya'isu minal akhirah. Bagaimana kalian wahai mukmin menjadikan orang-orang tersebut sebagai orang yang kalian cintai, sebagai kawan dekat kalian, sebagai orang yang kalian sayangi, padahal orang-orang tersebut sama sekali mereka tidak percaya dengan hari akhir. Mereka nggak percaya dengan hari akhir. Lantas kenapa kalian cinta sama mereka? Kalaupun di dunia kalian cinta, kalian nggak akan lagi ketemu. Apa mau ketemu? Di neraka sama mereka. Nggak mau dipisahkan. Mau masuk neraka juga bareng kawannya. Nggak mungkin jamaah kita bisa ketemu sama orang-orang kufar. Mereka tempat di neraka dan insya Allah tempat kita di surga. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan qad ya'isu minal akhirah. Orang-orang kufar ini termasuk orang-orang yang tidak percaya dengan akhirat. Mereka enggak percaya tentang akhirat ini. Kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Sebagaimana mereka tidak percaya dengan para penghuni kubur. Maksudnya kalau di kubur jamaah, di sini dijelaskan ada dua pendapat di sini. Kata Imam Ibnu Katsir, makna dari kalimat ini qad kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Yang pertama, kama ya'isal kuffarul ahya'u min qarabatihim alladziina fil qubur ayastami'u bihim ba'da dzalik li'annahum la ya'taqiduna ba'tsan wala nusyura. Yang pertama maksudnya adalah orang-orang kufar yang masih hidup, mereka kalau ngelihat keluarga mereka yang sudah meninggal di kubur, mereka nggak percaya akan kumpul lagi sama saudara-saudara mereka ini. Karena orang kufar sejatinya tidak percaya dengan hari berbangkit. Hari kiamat mereka nggak percaya. Orang kufar percayanya reinkarnasi. Kalau kami meninggal, kemudian kami berbuat baik, maka nanti di kehidupan selanjutnya kami akan jadi orang baik. Tapi kalau kami meninggal dan kami berbuat buruk, di kehidupan selanjutnya kami akan jadi binatang, jadi hewan, jadi tumbuh-tumbuhan, jadi batu. Itu menurut keyakinan orang kufar, yaitu reinkarnasi. Ini yang pertama ya. Yang kedua jamaah rahimakumullahu jami'an, makna dari kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur, ay kama ya'isal kuffar alladzina hum fil kubur man kulli khairin. Mereka benar-benar tidak percaya dengan orang-orang yang berada di kuburan. Orang yang berada di kuburan kan bisa dapat nikmat, bisa juga dapat azab. Nah, mereka nggak percaya tuh adanya naimul qabr wa azabul qabr. Mereka nggak percaya. Ini karena orang kufar beranggapan bahwa mereka bisa hidup selama-lamanya di dunia, 1000 tahun, bahkan kalau bisa mereka abadi di dunia ini. Jadi mereka nggak percaya tentang nikmat kubur dan azab kubur. Ini orang-orang kufar jemaah. Seperti itulah orang kufar. Sedangkan kita orang mukmin, kita tidak seperti demikian. Kita harus percaya dengan azab kubur, dengan nikmat di kuburan. Kita juga harus percaya tentang akhirat. Seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Mungkin yang bisa kita sampaikan jamaah. Insyaallah pertemuan akan datang hari Selasa ya. Pekan depan kita akan membahas surat yang baru, surat Al-Hasyr. Insyaallah. Ada yang tanyakan jamaah? Kenapa? Ada keterangannya ghanimah di ayat 11. Sebelum ghanimah dibagikan kepada 5 golongan yang berhak dibayar lebih dahulu mahar-mahar kepada suami-suami yang diizinkan mereka dari daerah kaum kafir. Iya, tadi sudah kita jelaskan bahwa ketika ghanimah sebelum dibagikan, maka orang-orang mukmin tadi mereka angkat tangan, mereka katakan mereka orang-orang kufar, istri-istrinya itu masih punya tanggungan mahar. Kalau misalnya taruh mahar 1 juta, sebelum dibagikan ke pos-pos tertentu ghanimah itu, mereka ngambil bagian dulu. Ini utangnya orang kufar sama kami nih, 1 juta tadi. Nah ini boleh. Ini sebelum dibagikan ghanimah tersebut ya, mereka minta dari ghanimah, di harta ghanimah tersebut, harta rampasan perang tadi. Seperti itu.
Mereka pun nanti akan dapat bagian. Dari harta rampasan perang itu akan dapat bagian. Tapi bagian mereka ditambah dengan bagian yang tadi, mahar tadi, itu jadi double bagiannya. Contoh misalnya tadi, mereka ngasih mahar 1 juta, mereka juga dapat bagian ghanimah 1 juta. Berarti mereka dapat 2 juta. Yang harusnya cuma 1 juta jadi cuma 2 juta. Seperti itu. Nah, baiat itu janji setia. Namanya baiat itu janji setia. Ya, janji sama Nabi, janji setia. Dan tidak boleh khianat di sini. Makanya Nabi SAW menguji mereka. Termasuk sumpah juga. Termasuk sumpah. Mereka mau nggak nih? Kalau memang mau menjadi perempuan beriman, coba ikuti 6 tadi kata Allah dalam surat Al-Mumtahanah tadi ayat 12. Tidak melakukan kesyirikan. Yang kedua, tidak mencuri. Yang ketiga, tidak berzina. Yang keempat, tidak membunuh anak-anak mereka. Yang kelima, tidak tabarruj. Dan yang keenam, tidak bermaksiat kepada Nabi SAW dalam perkara kebaikan. Apa? Tabarruj itu apa namanya tadi? Berhias. Berhias. Dandan tapi yang itulah yang membuat kaum laki-laki itu ngelihat kepada dia. Kan syariat jemaah ini Masya Allah ya, sekarang itu zaman dimana perempuan itu sebenarnya syariat hijab Allah turunkan supaya perempuan gak digoda sama laki-laki. Dzalika adna ayyu'rafna fala yu'dzain kata Allah. Dengan demikianlah hijab turun itu supaya kalian lebih dikenal dan kalian tidak diganggu. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu, anak-anak perempuanmu dan seluruh wanita kaum mukminin untuk mereka memanjangkan hijab-hijab mereka. Dzalika adna an yu'rafna. Dengan demikianlah mereka akan mudah dikenali. Fala yu'dzain, dan mereka tidak akan diganggu. Jadi syariat hijab turun itu untuk memproteksi perempuan supaya tidak diganggu. Sekarang ada bahasanya catwalling. Tahu catwalling nggak? Diganggu. Perempuan lewat ngomong ciwit. Mbak godain dong. Nah itulah masa bahasanya itu. Kalau dulu kan bahasanya kayak gitu kan, Mbak godain atau Neng godain. Kalau sekarang bahasanya catwalling. Nah, assalamualaikum ukhti. Ya, kayak itu bahasanya catwalling namanya. Sekarang perempuan jamaah rahimakumullah, apalagi mulai banyak ya tren-tren hijab. Yang harusnya hijab itu memproteksi diri mereka supaya tidak dipandang laki-laki. Sekarang hijab itu jadi tren. Karena hijab itulah laki-laki pada ngelihat sekarang. Malah dilihat sama laki-laki. Pandangan laki-laki lebih mengarah kepada mereka. Nah, ini banyak hijab-hijab. Makanya sekarang Masya Allah ya banyak para ulama itu ngomong hijabnya wanita sekarang butuh dengan hijab lagi. Karena hijabnya sekarang itu kurang. Banyak model-model hijab yang perlu dihijabkan itu. Ini seperti itu. Ini namanya tabarruj. Menghias diri untuk pandangan manusia menuju kepadanya, tertuju kepadanya. Allah alam. Apa gimana? Nggak tahu dia kayak gini, baru dengar baru tahu lah, baru mau belajar gitu ya. Kalau udah pernah kayak gini apa? Dan aku gimana? Apa ada? Istighfar aja. Nah. Bahasanya. Udah paham tapi masih. Iya, udah. Ya, itu kembali ke masing-masing sih sebenarnya. Nah.
Ya, taubat, istighfar. Seperti itu. Sebenarnya kayak gini kan kembali ke masing-masing. Kita hanya bisa mengingatkan. Kita hanya bisa mengingatkan. Ya mau diterima enggak ya urusan sendiri-sendiri, urusan pribadi. Nah, orang banyak yang demikian jemaah hijab-hijab seperti itu. Seperti itu. Allah a'lam. Tadi Pak, Ya, silakan. tadi yang dilarang mengantar jenazah tadi saya Ya, jamaah ini termasuk salah satu pendapat di antara para ulama ya. Jadi mereka juga berbeda tentang masalah apakah perempuan diperbolehkan untuk mengantar jenazah atau berziarah kubur atau tidak. Ada dua pendapat sampai sekarang itu masih berbeda di sini. Yang pertama mengatakan haram mutlak dengan dalil banyak. Salah satunya Nabi mengatakan la'anallah atau la'ana Rasulullah SAW az-zairatul kubur. Rasul melaknat perempuan-perempuan yang berziarah kubur. Kenapa? Karena biasanya perempuan kalau ziarah kubur dia curhat di kuburan, meratap di kuburan. Dia ngelihat kuburan suaminya segala macam, dia meratap. Inilah salah satu hadis yang menerangkan bahwa tidak diperbolehkan perempuan berziarah kubur. Ada hadis yang membolehkan, dan ini pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwasanya boleh perempuan ziarah kubur. Dalilnya ketika Nabi SAW melewati sebuah kuburan, beliau SAW melihat ada perempuan yang sedang berziarah kubur. Kemudian beliau berteriak kepada perempuan tersebut, doakan kebaikan, doakan kebaikan. Jadi ada dua dalil di sini yang bertentangan tampaknya jamaah rahimakumullah. Tapi Allah alam memang di sini perbedaan pendapat ya di antara para ulama ya. Kalau kita lihat di negara kita boleh-boleh aja perempuan itu berziarah kubur. Tapi di sebagian tempat, di sebagian negara perempuan tidak boleh berziarah kubur. Seperti di Arab Saudi, tidak boleh perempuan ziarah kubur di Arab Saudi. Dan ini terlarang, sangat-sangat terlarang. Gak boleh perempuan ziarah kubur Nabi, hatta kuburan Nabi pun gak boleh. Apalagi kuburan-kuburan selain kuburan Nabi, itu gak boleh. Perempuan tidak boleh. Mana yang benar? Yang bisa kita ambil pendapatnya, satu atau kedua, yang boleh atau yang tidak boleh. Allah alam bisawab jamaah rahimakumullah. Sebenarnya kembali kepada masing-masing. Kalau saya pribadi jamaah, saya ngomong ke istri pas itu, kalau abang meninggal dek, nggak usah ziarah-ziarah. Nggak usah ziarah-ziarah. Jadi udah adek sini aja di rumah, biarin jemaah yang nganterin abang ke kuburan, dah gitu aja. Adek nggak usah ziarah-ziarah. Kalau saya pribadi gitu. Nah, kalau sesudahnya baru boleh-boleh saja seperti itu. Boleh datang. Makanya kan di sini perbedaan lah pendapat. Mau di awal ataupun setelahnya itu kembali kepada pembahasan yang tadi, antara yang mengharamkan maupun yang tidak mengharamkan. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Iya, benar.